Apa itu talent mapping? Talent mapping adalah sebuah konsep, metode sekaligus alat yang bisa memprediksi 34 sifat produktif atau bakat seseorang. Yes. Hendak kemana gadis cantik berkerudung berkebaya pink? Pandangan berbinar dari mata seorang satria. Yuk ibu-ibu, kita ikuti webinar Talent Mapping dari kami Pika Mega Eltra. Hadiri ya ibu-ibu, webinar Talent Mapping pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 jam 13.30. Sampai jumpa. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum PKPI Group, Ibu Ira Bakir Pasaman beserta jajarannya. Jam berapa? Yang kami hormati jajaran Mama tuh? staf khusus PKPI Group. Yang kami hormati Ketua Pika Mega Ultra, Ibu Lina Hilman Taufik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum PKPI Group, Ibu Ira Bakir Pasaman beserta jajarannya. Yang kami hormati jajaran Ketua dan staf PKPI Group. Yang kami hormati Ketua Pika Mega Ultra, Ibu Lina Hilman Taufik. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Pika Mega Ultra, Ibu Aminah Indrajaya, dan Wakil Ketua 2, Ibu Eva Dundi. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Pika Anak Perusahaan beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Heri Maulana MPD. Yang kami hormati ibu-ibu seluruh peserta webinar Talent Mapping pada siang hari ini yang berbahagia. Apa kabar ibu-ibu? Baik, meski acara webinar harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Baik, perkenalkan ibu-ibu, saya Anggi Permata, saya adalah MC yang akan memandu ibu-ibu pada acara webinar siang hari ini. Sebelum acara webinar dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun nih ibu-ibu. Baik, sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini, tepatnya di tanggal 24 Agustus 2022, kita masih berkumpul bersama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah ya ibu-ibu. Baik, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, webinar kali ini kami mengusung tema Kenali Potensi Anak dengan Talent Mapping. Acara ini merupakan webinar dari PKPI Group yang penyelenggaraannya dilaksanakan bekerjasama dengan Pika Mega Ultra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan isi kegiatan webinar secara singkat. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pika Mega Ultra, kemudian sambutan dari Ketua 3 Bidang Kerohanian PKPI Group, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kemudian di acara inti ada pemaparan materi webinar oleh narasumber, serta ada sesi tanya-jawab. Baik, memasuki acara selanjutnya ibu-ibu, yaitu pembacaan doa.
Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Ibu Ira Rahmat untuk memimpin membaca doa pada siang hari ini. Kepada Ibu Ira Rahmat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Waalaikumsalam yang hormati, marilah sejenak kita menundukkan hati dan pikiran bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara webinar talent mapping berjalan dengan lancar dan kita selalu diberi kesehatan. Bagi ibu-ibu yang beragama non-muslim, dipersilahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dari sisi Engkau anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami yang mempunyai akhlak yang baik dan menjadi anak yang diberkahi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya Ibu-Ibu, yaitu sambutan dari Ketua Pika Mega Ultra yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Hilman Taufik selaku Ketua Pika Mega Ultra. Kepada Ibu Lina kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ira Bakir Pasaman selaku Ketua Umum PKPI Group, Ibu Rian Nugroho Kristianto selaku Wakil Ketua Umum PKPI Group, jajaran Ketua dan Staf Khusus PKPI Group, Ibu-Ibu Ketua Pika Anak Perusahaan PKPI Group beserta jajarannya, narasumber Bapak Heri Maulana MPD, Ibu-Ibu seluruh peserta webinar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir secara virtual pada hari ini untuk bersama-sama menyimak dan mendengarkan sharing knowledge tentang kenali potensi anak melalui talent mapping. Apa itu talent mapping? Talent mapping adalah pemetaan bakat dan potensi. Setiap individu itu unik dan memiliki bakat masing-masing. Peran talent mapping itu sendiri untuk mengetahui bakat individu sehingga bakat yang kuat dalam setiap individu dapat dijadikan modal kekuatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mensiasati bakat yang lemah. Tema ini kami usung untuk dibagikan kepada seluruh anggota PKPI Group dan Pika Anak Perusahaan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap tumbuh kembang anak Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan dapat berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan kepedulian kita terhadap anak-anak bangsa dapat menjadikan mereka sosok yang kuat, tangguh, amanah, dan berbudi pekerti yang luhur, dan dapat meraih cita-cita mulia seperti yang mereka harapkan. Amin ya robbal alamin. Demikian sepatah kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan sebuah pantun untuk seluruh peserta. Duduk di taman nonton kuda lumping. Nontonnya sambil ngopi rame-rame. Selamat menyaksikan webinar talent mapping persembahan dari PKMA.
Ibu-ibu silakan menyaksikan persembahan webinar Sinergi PKPI Group dan PKME hari ini. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang dapat kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina Hilman Taufik atas sambutan yang telah disampaikan ya Bu. Baik, Ibu-ibu, untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua 3 Bidang Kerohanian PKPI Group yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Gus Rizal. Kepada Ibu Rina Gus Rizal, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ira Bakir Pasaman selaku Ketua Umum PKPI Group, Ibu Ria Nugroho Kristianto selaku Wakil Ketua Umum PKPI Group, Ibu-ibu jajaran Ketua dan Staf Khusus PKPI Group, Ibu Lina Hilman Taufik selaku Ketua PIK Mega Eltra dan jajarannya, Ibu-ibu Ketua PIK Anak Perusahaan beserta jajarannya, dan Bapak Heri Maulana MPD selaku selaku narasumber webinar. Yang saya sayangi, ibu-ibu pengurus dan anggota PKPI Group serta PIK Anak Perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Diawali dengan mengucapkan syukur dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat bersilaturahmi kembali secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar PKPI Group yang pada siang hari ini diselenggarakan oleh PIK Mega Eltra. Ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ibu-ibu yang selalu bersemangat untuk bersilaturahmi sambil menimba ilmu dalam kegiatan program kerja webinar PKPI Group, bekerja sama dengan tim pelaksana dan PIK Anak Perusahaan. Setiap webinar yang dilaksanakan selalu mengangkat tema yang unik dan berhubungan dengan kehidupan kita, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama keluarga. Karena sesungguhnya orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan kembali menambah rangkaian ilmu bersama dengan mengikuti webinar yang bertema Kenali Potensi Anak dengan Talent Mapping. Ibu-ibu yang saya sayangi, pada webinar kali ini kita akan mengetahui cara mengenali bakat atau talenta pada anak-anak kita. Hal ini dirasa sangat bermanfaat karena apabila kita bisa mengetahui lebih awal apa bakat anak kita, maka kita akan lebih maksimal untuk meruncingkan bakat tersebut, sehingga insya Allah anak kita kelak akan menjadi orang yang sukses sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena sejatinya setiap anak adalah individu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki keunikan dan bakatnya masing-masing. Ibu-ibu yang saya sayangi, dengan terselenggaranya kegiatan pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Hilman Taufik selaku Ketua Mega Eltra, PIK Mega Eltra, beserta jajaran dan pengurusnya, selaku pelaksana yang telah bekerja keras menyiapkan webinar pada hari ini. Semoga acara webinar berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga kerja ikhlas ibu-ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan juga kepada narasumber kita hari ini, Bapak Heri Maulana. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi seluruh anggota PKPI Group, baik internal maupun eksternal, dan bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota PKPI Group, baik internal maupun eksternal, yang telah meluangkan waktu dan selalu rajin mengikuti webinar program kerja PKPI Group. Tetaplah bersemangat untuk menyimak dan menemukan hal-hal baru. Silakan mengajak teman-teman anggota PIK yang lainnya untuk diingatkan begitu menariknya dan begitu bermanfaatnya setiap tema webinar PKPI Group. Jadikan program ini selain untuk menggali ilmu baru kita,
sebagai wadah kita bersilaturahmi sehingga semangat bersatu selalu bisa kita jaga. Baiklah ibu-ibu, untuk peserta seluruh webinar, izinkan saya ingin memberikan sebuah pantun. Ibu-ibu PKPI Group pasti pintar dan ayu. Pintar sebagai ibu dan cerdas sebagai individu. Tetaplah rajin mengejar ilmu yang baru. Karena ilmu membuat kita terus melangkah maju. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina Gus Rizal. Wah, luar biasa ibu-ibu. Semangatnya Ibu Lina, Ibu Rina, serta ibu-ibu yang hadir pada webinar siang hari ini. Sampai-sampai sempat memberikan pantun untuk menjadi semangat kita pada hari ini. Tepuk tangan yang meriah dong ibu-ibu. Baik ibu-ibu yang cantik-cantik pada siang hari ini. Sebelum mic saya berikan kepada moderator handal kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk meminta kesediaan dari ibu-ibu untuk menyalakan kameranya ya, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebelum acara dimulai. Baik, yang belum terlihat wajahnya mohon dinyalakan ya kameranya supaya wajah ibu-ibu yang cantik ini bisa kelihatan nih. Baik. Oke. Panitia mohon bantuannya ya. Kita mulai sesi foto bersamanya. Saya bantu hitung ya ibu-ibu. Siapkan gaya terbaiknya. Baik. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya ibu-ibu, gayanya gaya yang heboh. 1, 2, 3. Baik, cantik-cantik ya ibu-ibu ya. Semangat ya ibu-ibu. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk memasuki acara inti nih, Ibu-Ibu. Ibu-ibu dan kita semua itu sama-sama tahu bahwa peran orang tua sangatlah penting untuk tumbuh kembang dari anak. Di webinar talent mapping pada siang hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk mengetahui, menggali, dan memaksimalkan potensi yang ada pada anak. Baik, langsung saja memasuki acara inti webinar hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Heri Maulana MPD, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Ana Oswari sebagai moderator. Kepada Ibu Ana, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Anggi yang tercantik host kita, paling cantik di siang hari ini ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melanjutkan acara webinar di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta webinar yang berbahagia di siang hari ini. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang juga kepada narasumber kita yang saya hormati, Bapak Heri Maulana MPD. Senang sekali saya dengan Ana Oswari dapat kembali menemani ibu-ibu semua nih untuk memandu sesi webinar di siang hari ini yang akan mengusung tema Kenali Potensi Anak dengan Talent Mapping. Setiap anak terlahir dengan bakat dan potensinya masing-masing. Seperti kata salah satu ilmuwan modern, Albert Einstein, bahwa setiap orang sebenarnya adalah jenius ya. Artinya setiap manusia memiliki potensi yang berbeda satu sama yang lain.
dengan yang lain. Hanya saja terkadang potensi tersebut terpendam ya dan tidak tergali dengan baik. Banyak juga orang tua yang kurang tepat ya dalam melakukan identifikasi potensi anaknya sendiri karena tidak tahu nih bagaimana teknik talent mapping ini. Sehingga ketika anak tidak memiliki prestasi, orang tua cenderung menyalahkan anak dan mengatakan anak tersebut gagal karena malas dan lain sebagainya. Sehingga sudah tepat sekali nih bila hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita seorang praktisi di bidang pengenalan atau pemetaan talent pada anak yang telah berpengalaman melakukan desain potensi. Kamu diantar siapa? Beliau adalah Bapak Heri Maulana MPD, seorang praktisi talent mapping dan aktivis dalam kegiatan teaching, training, dan coaching sejak tahun 2009. Menamatkan pendidikan S1 dan dilanjut dengan S2 Teknologi Pendidikan pada Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012. Selama 10 tahun, beliau juga telah menjadi dosen di Bina Sarana Informatika dan menjadi founder, serta trainer pada lembaga Coconut Learning sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Demikianlah perkenalan singkat kita dengan narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, kita beri aplaus dan kita sambut Bapak Heri Maulana MPD. Terima kasih Bu Ana. Selamat Bu Ana, siang ya? Pak Heri, apa kabar? Ya, selamat siang Bu Ana, terima kasih. Bagaimana Jogja Pak, kabarnya baik Pak? Jogja selalu istimewa Bu Ana. Selalu istimewa, Jogja selalu bikin kangen Pak kalau saya, pengen ke situ terus, nggak pernah bosan ya. Iya. Ibu, ini Terus sebagai sekali. informasi bahwa narasumber kita ini saat ini sedang berada di Yogyakarta, kita LDR ya Pak ya? LDR banget. LDR ya. Salam Pak buat Gudeg Yujum sama Bapia Patuk Pak ya. Wah, udah hafal ya. Ya, oke. Baiklah Pak Heri dan ibu-ibu semua, akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa waktu untuk pemaparan materi adalah 45 menit. Nanti akan dilanjut dengan sesi kuis dan tanya jawab. Sambil menyimak pemaparan materi, para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah tersedia ya. Yang pastinya akan ada hadiah menarik bagi pertanyaan terbaik. Serta ada kuis juga Pak, kuis yang berhadiah menarik juga ya. Baiklah, sebelum sesi pemaparan materi dimulai, mohon diperiksa kembali para peserta untuk icon speaker agar berada pada mode off, supaya kita bisa lebih fokus lagi nih mendengarkan paparan dari Pak Heri ya. Oke, terima kasih. Langsung saja kepada Bapak Heri Maulana, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Ira Bakir Pasaman, selaku Ketua Umum PIKA-PI Group, kemudian Ibu Rian Nugroho Kristianto selaku Wakil Ketua PIKA-PI. Kemudian ibu-ibu yang saya banggakan, luar biasa di jam, kayaknya ini jam rush hour bagi ibu-ibu ya. Jam santai-santai menjelang kriep-kriep Pak. Oh ya, kriep-kriep ya, di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu ya, diingat-ingat lagi cuciannya Bu yang sudah dijemur. Bener ya, saking asik mendengarkan Bapak sampai lupa udah mendung ya Pak. Iya betul. Oke, saya senang sekali Bu Ana bisa berbagi di forum ini, semoga bermanfaat untuk ibu sekalian. Sama-sama. Tema kita, tema yang sebenarnya sudah sangat familiar ya belakangan ini, talent mapping, pemetaan bakat, personal branding, potensi dan sebagainya, itu sepertinya sudah menjadi bacaan atau obrolan kita sehari-hari gitu. Tapi sebagaimana kita orang tua ya, kadang rumput tetangga itu jauh lebih hijau daripada rumput sendiri gitu ya. Kadang anak-anak tetangga itu jauh lebih berkilau daripada anak sendiri gitu. Nah, sebelum saya kenal dengan talent mapping, saya punya dua kebiasaan buruk nih Ibu. Yang pertama, saya itu sangat paham bedanya Samsung dengan iPhone. Saya tahu spesifikasinya, beda kelemahannya, kekuatannya, kekurangan semuanya. Tapi ketika saya tanya ke diri saya, sebenarnya spesifikasi Anda apa sih? Saya bingung jawabnya. Bahkan kelemahan kita yang kedua, kalau kita ngomongin orang lain itu kita detail ya Bu Yana ya.
kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, bahkan kelebihan terlihat ya Pak. Iya. Kelebihan anak orang lain, kekurangan anak orang lain itu kita paham sekali gitu. Tapi kalau balik nanya, kira-kira apa sih kelebihan dan kelemahan anak sendiri gitu. Nah, kadang kita galau gitu, kita kadang bingung gitu. Oke, nah siang hari ini nanti katanya sampai maghrib ya Bu acaranya ya? Ya, sampai Isya Pak. Maunya Pak, pasti banyak pertanyaan yang luar biasa. Ya, baik. Insya Allah saya akan sajikan dengan lebih santai ya. Nanti di sela-sela materi, mungkin nanti ada satu materi kalau ibu-ibu di rumah boleh menyiapkan alat tulis ya Bu Ana ya. Nanti ada coret-coret. Kita akan ada sedikit simulasi kira-kira dari salah satu anak-anak kita itu karakternya seperti apa sih gitu ya. Nanti kita coba simulasi secara sederhana. Gitu. Oke, Ibu-ibu izinkan saya share screen. Ini materinya, kenali potensi anak dengan talent mapping. Talent sekali lagi, talent mapping adalah sebuah konsep ya, sebuah tools, sebuah metode yang dikembangkan oleh Abah Rama. Ya. Beliau guru kami, beliau mengembangkan konsep sekaligus toolsnya untuk mempermudah tidak hanya anak-anak ya, tapi orang dewasa, orang yang sudah bekerja, orang yang akan ngambil kuliah, jurusan dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa di rumah ibu-ibu sekalian pasti ada anak-anak yang mungkin masih kecil, TK, SD, SMA, atau bahkan yang sudah bekerja ya. Nah, talent mapping ini bisa untuk semua usia, tapi untuk toolsnya itu apapun toolsnya, saran saya lebih baik ibu-ibu sekalian boleh melakukan tes potensi bakat minat anak-anak itu di kelas 3 SMP aja deh gitu. Karena apa? Karena kelas 3 SMP itu adalah pintu gerbang anak-anak kita untuk pertama fase-fase dewasa, kedua fase-fase kemandirian, kemudian fase-fase dia akan mengambil jurusan, pilihan jurusan di SMA atau SMK atau di MA ya. Nah, kenapa di 3 SMP? Karena harapannya di 3 SMP itulah anak-anak kita tuh mengalami puncak eksplorasi. Dia punya banyak bank data. Karena apa? Karena sekali lagi yang namanya tes bakat, potensi minat apapun itu kan sebenarnya mencoba untuk menggali ya, menggali pengalaman-pengalaman dari seseorang. Nah, bisa kita bayangkan ketika anak kita dari 0 tahun sampai 3 SMP, itu isinya adalah eksplorasi. Eksplorasi yang benar-benar semua sisi kita asah, kita gali. Sehingga ketika 3 SMP, dia punya bekal untuk mengisi tes-tes potensi atau minat bakat, sehingga dia pede dengan apa yang dia isi. Nah, salah satu yang membuat bias berbagai tes potensi bakat itu adalah karena keterbatasan data atau pengalaman dari seseorang. Akhirnya hasilnya juga terbatas gitu. Nah, makanya banyak orang yang bingung ya ketika dia mengisi tes bakat itu karena selama ini pengalamannya terbatas. Dan itulah mengapa fase eksplorasi ini orang tua ada batasan ya, ada batasan. Karena ada beberapa orang tua di luar sana yang bahkan untuk memilih sepatu anaknya aja harus persetujuan mereka. Selera ya Pak. Selera sesuai seleranya. Iya betul. Bisa memilih tas, memilih apa, sampul buku ya, kadang orang tua ikut campur gitu. Padahal kan itu hal-hal yang boleh dibebaskan ya. Karena prinsip saya gunakanlah kalau kita ingin otoriter ya, gunakanlah hanya untuk 3 hal. Yang pertama untuk tentang ketuhanan ya, gunakanlah otoriter. Kan kita tidak mungkin bermusyawarah tentang ketuhanan dan agama gitu. Kemudian yang kedua, gunakanlah untuk sopan santun, etika. Ya. Gunakanlah otoriter di situ. Nah, yang ketiga adalah gunakan otoriter untuk kesungguhan sang anak, adversity quotient namanya, daya juang. Contohnya, kesungguhan adalah ketika anak-anak kita mengambil sepiring nasi, gitu, kita tanyakan dulu, nah ini habis nggak nasinya? Gitu. Habis gitu. Ternyata di tengah jalan dia menyisakan 2-3 suap nih. Nah, kita wajib menggunakan otoriter kita untuk memaksa anak ini melaksa dengan bahasa yang lebih sopan ya, dengan lembah lembut, untuk menuntaskan apa yang dia sudah mulai. Nah, ini salah satu bagian dari mengasah adversity, daya juang, gitu ya. Nah, bagian minat bakat itu bagian apa? Bisa demokratis, bisa permisif ya. Misalkan ketika anak-anak kita sudah punya minat soal ekskul misalkan, nah, itu gunakanlah demokratis ya. Atau kalau kita yakin dengan keputusan kita sendiri dengan menggunakan permisif ya, kita berikan kebebasan sepenuhnya. Oke, Ibu sekalian yang saya banggakan, tema kita tentang talent mapping sebenarnya tidak hanya sekedar membahas talent mapping ya, tapi
saya mencoba untuk memberikan beberapa sudut pandang nih tentang cara mengetahui potensi seseorang. Nah, kalau pengalaman saya selama ini, saya cukup menggunakan 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah dengan memahami tes IQ. Saya rasa ibu-ibu yang sudah menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal ya, pasti pernah mengikuti tes IQ gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa mohon mengamati izin Pak, mohon maaf Pak, Ya, mohon Ibu. izin saya potong sebentar. Suaranya banyak dari para peserta yang kecil katanya nih, suaranya dari Pak Heri nih. Mungkin bisa kecil ya, Sebentar. beberapa sih Pak. Oke, kalau Bu Ana kecil atau Ya, kalau saya besar Pak. Kalau saya jelas, hanya di beberapa peserta ini ada yang bilang kecil gitu Pak. Oke, mungkin sinyal di sana mungkin ya. Atau mungkin ibu-ibu boleh dicek lagi untuk volumenya, mungkin belum Nah, ini ada dimaksimalkan. beberapa yang jelas nih Bu Ana. Ada beberapa yang jelas. Oke. Oke, kalau udah nggak ada masalah, monggo Pak, boleh dilanjut. Oke, Terima kasih. saya lanjut ya. Siap. Sebentar ya. Oke, tadi kita bisa mengetahui potensi anak-anak itu pertama dari tes IQ mereka ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mengamati secara fisik nih Bu Ana. Dari fisik itu bisa terlihat gitu. Nah, salah satu contohnya apa? Anak-anak yang gemar ke dapur. Senang megang pisau ya, senang megang bumbu-bumbu itu kan, secara potensi bisa jadi mereka senang masak ya, kuliner ini ya, tata boga dan sebagainya. Itu secara fisik. Bahkan ada anak-anak yang jago musik, jago main alat musik ya, menyanyi, menari, itu kan secara fisik bisa dilihat. Bahkan anak-anak yang jago gambar itu kan secara fisik bisa dilihat gitu. Nah, saya punya kasus waktu itu, ada sepupu saya itu bingung karena dia single parent. Dia bingung setelah lulus SMP ini mau kemana. Kebetulan saya lagi ke rumahnya, dia nanya, "Om, aku mau lanjutkan sekolah nih, bagusnya di mana ya?" Pertanyaan saya cuma satu, "Kamu bisa apa?" "Saya bisa gambar Om." Dia menggambar gitu. Menggambar, saya langsung arahkan, nanti kamu kuliah di sini. Sekarang dia jadi dosen di video desain visual ya. Luar Itu biasa. sudah hampir 15 tahun tuh. 15 tahun ya. Itu dari sisi fisik ya. Tapi ada juga orang tua yang sudah jelas ya, anaknya ikut lomba menang, misalkan lomba nyanyi, lomba lukis, udah menang nih. Tapi ada orang tua yang enggak, kalau nggak kedokteran nggak mau. Oh, iya Kalau betul. nggak teknik sipil nggak mau gitu ya. Padahal anaknya Maunya senang orang tua ya. Iya. Dan uniknya Bu Ana, uniknya Ibu, ada orang tua yang pengen sekali anaknya menjadi sesuatu, itu karena cita-citanya dulu nggak kesampaian. Betul Pak. Tuh, kok jadi malu saya Pak. Jadi, Harapan ibunya dan bapaknya ini kan perlu kita perlu gali lagi. Bahkan di Jogja itu ada satu anak ya. Bayangkan Bu Ana, bayangkan ibu-ibu. Kakek neneknya dokter. Ibu bapaknya dokter. Kakak-kakaknya dokter. Tinggal dia sendiri yang nggak berhasil lolos masuk ke kedokteran. Karena tekanan keluarga ya, akhirnya dia tetap dipaksa untuk masuk ke kedokteran. Sampai sekarang saya sudah dampingi 5 tahun ya, saya keputus dampingannya, tetap tidak masuk ke kedokteran. Sekarang anak itu stres. Kemudian self talk yang ada di kepala dia adalah dia merasa dia bukan anak yang berbakti, bukan anak yang diharapkan oleh orang tuanya dilahirkan ke atas bumi. Ya, anak itu sekarang menjadi stres ya. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menjadi tidak dirinya sendiri. Ya, apalagi ada harapan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah, ini dia bagian dari talent mapping. Ada sisi yang selama ini kita abaikan, yaitu sifat. Padahal potensi seseorang yang paling besar dan itu yang paling selama ini diabaikan adalah sifat atau kepribadian, tapi sifat produktif. Coba ibu bayangkan ya, dari anak-anak yang ada di rumah itu, atau kita coba cek deh para tetangga kita, teman-teman kita yang berprofesi sebagai seorang tentara dan polisi ya, atau hakim. Itu kan orang-orangnya rata-rata tegas ya, bahkan sedikit kejam begitu ya, garang gitu ya. Secara kepribadian mereka adalah orang-orang yang keras kepala loh, ya, sulit diatur, bahkan mengatur sendiri ya. Istilah bahasa bakatnya ini adalah orang-orang komen itu lu beli, lu jual, gua beli gitu ya. Pokoknya nggak ada
nggak ada urusan kalau saya nggak ada dalam kamus saya itu takut bagi mereka. Ya, coba bayangkan kalau orang yang bekerja di kepolisian, tentara itu kepribadiannya kalem gitu ya, digertak nangis itu, Ya. itu kan berlawanan dengan profesinya gitu. Nah, itu dari sifat gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, kenapa psikolog, kemudian perawat, dokter itu butuh mendengarkan pasiennya, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan itu bahasa bakatnya adalah empati. Jadi perawat, dokter, psikolog yang tidak punya rasa empati, bakat empati, itu akan sulit untuk mendengarkan keluhan dari pasiennya. Ya, itulah mengapa ada beberapa orang-orang kaya kita di dunia negara ini yang memilih untuk berobat ke Singapura ya. Setelah dilacak, itu sebenarnya bukan karena teknologi atau dokternya, karena perawatnya, Ibu-ibu. Karena perawatnya, ya. Kata teman saya, ya betul. Kalau di sana di Singapura itu datang orang yang sakit itu perawat, Bapak, kok kesini lagi, ada apa gitu ya. Kalau di sini Ibu sakit lagi ya, BPJS ya. Apalagi kalau BPJS ya Pak, tunggu di luar. Iya, tunggu di luar gitu ya. Tunggu di luar 2 jam lagi, 3 jam lagi gitu. Padahal perawat itu kan garda terdepan kesehatan di rumah sakit. Nah, kalau tidak punya empati, tidak bisa merasakan, mendengar perasaan orang lain, itu kan sulit ya, sulit rasanya untuk bisa menjalankan profesi itu gitu. Nah, itu dari sifat. Jadi kita akan coba untuk memetakan ya secara sederhana bagaimana sih potensi-potensi anak-anak kita di rumah. Oke, saya lanjutkan. Coba silakan ibu-ibu perhatikan video ini. みんなの心に浮かんだことをそのまま書けばいいんだからね。Iya, pembukaannya di lapangan ya? Iya, di lapangan parkir kan? Iya, di lapangan parkir mobil. Terus gitu. Kita terlalu berani kadang-kadang jump into conclusion gitu. Betul. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, oh anak saya pertama, kedua, begini. Kayaknya kamu cocok kerjanya ini deh gitu. Tanpa kita mencoba untuk mendengarkan isi hati mereka. Mereka minatnya apa, ya, mereka sukanya di mana, mereka nyamannya di mana gitu. Bahkan ketika anak-anak kita di luar track kita, ya kita menganggap mereka orang-orang yang aneh gitu ya. Nah, saya punya satu, sebentar sebelum ke sini. Nah, saya punya satu kasus ya ibu-ibu ya. Ini adalah seorang anak yang saya dampingi udah berapa tahun ya, namanya Renda. Sejak usia 6 tahun, itu kalau melihat alat masak Bu, Ana, itu bahagianya minta ampun gitu. Melihat dapur itu rasanya bahagia. Iya. Toko alat-alat bahan kue nih Pak, ya. Alat-alat buat kue, kemudian adonan, itu binar matanya tuh berbeda gitu ya, bahagia rasanya. Kayak ibu-ibu dibawa gitu ya Pak. Betul, kayak ibu-ibu dibawa ke mall sama ayah gitu kan. Sama suaminya Pak. Itu kan antusias ya, wah gitu ya. Dan sejak 6 tahun kemudian sang ibu melihat potensi itu,
Sekarang sang anak sudah lulus SMA dan dia sudah punya usaha kue sendiri di rumahnya. Itu berapa tahun tuh Bu? 6 tahun, kemudian SMP, SD, SMP, SMA itu konsisten dengan minat bakatnya, ya kue gitu. Bahkan dia mengatakan bahwa ya caraku bersenang-senang adalah ya di dapur gitu ya. Membuat roti adalah caraku bersenang-senang gitu. Sampai sekarang dia sudah mandiri, membuat roti sendiri, ya punya usaha sendiri di rumah gitu. Itu Rendra. Nah, ada contoh yang kedua adalah mungkin ibu-ibu pernah melihat siaran di Kick Andy ya. Kick Andy, beliau adalah Agustinus Wibowo. Traveler ya, dia traveler, dia fotografer, dia penulis yang tujuan dia untuk berjalan-jalan itu tidak biasa ya. Dia menjelajahi negara-negara yang di Balkan ya, Turkmenistan, Uzbekistan dan sebagainya gitu. Kenapa dia terdorong untuk menjadi seorang turis atau pelancong? Ternyata itu adalah cita-cita dia sejak TK katanya. Kalau teman-temannya ditanya oleh gurunya, kamu ingin jadi apa? Aku ingin jadi guru, pilot, ya dokter. Ketika dia ditanya, kamu mau jadi apa? Aku ingin jadi turis katanya. Itu kan nggak umum ya sebagai seorang. Betul. Itu sejak TK dan setelah 30-20 tahun kemudian ya cita-cita itu terwujud. Bahkan di Indonesia dia satu-satunya orang yang bisa memahami hampir seluruh bahasa yang ada di Tajikistan, Uzbekistan, yang sulit kita dengar, gitu. Yang aneh gitu kita dengar di telinga gitu. Dan dia bisa menguasai itu. Dan sekarang dia menikmati itu. Dan itu munculnya ketika di usia kecil ya, usia TK dan sebagainya. Nah, melihat dua kasus ini tentunya kita perlu berhati-hati ya mendengar bisikan sang anak ya. Bisikan hatinya sang anak. Kita perlu mendengarkan lebih dalam. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita mengabaikan itu ternyata itu menjadi bagian terpahit bagi mereka. Bisa jadi anak-anak kita itu anak-anak yang menurut ya. Ya sudahlah, terserah sama Umi, terserah sama ayah gitu. Padahal dia punya keputusan sendiri gitu. Tapi mungkin karena kita tidak peka atau kita tidak mencoba untuk bertanya lebih dalam ya, akhirnya sang anak ini punya penyesalan hidup yang lebih besar. Dan faktanya secara psikologis orang-orang yang hampir meninggal, ini sebuah penelitian di rumah sakit ya, ketika mereka ditanya apa sih yang membuat dirimu menyesal selama hidup, ternyata yang nomor satu adalah menyesal karena tidak melakukan apa yang yakin mereka lakukan dulunya. Mereka yakin nih, aku bisa berhasil, aku bisa bahagia melakukan itu, tapi mereka tidak melakukan. Ternyata itu penyesalan terbesar seseorang yang sudah hampir mendekati usianya, gitu. Di ujung usianya, gitu. Menjelang dia meninggal dan sebagainya. Oke, ibu-ibu, saya kembali ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya, yuk kita coba perbaiki kualitas konten obrolan kita di rumah. Nah, bagaimana memperbaikinya? Yang pertama, yuk kita coba tanya setiap mereka pulang sekolah misalkan ya, habis mandi, habis makan gitu, yuk kita tanyakan, nah, menurut dirimu selama kamu sekolah misalkan, pelajaran apa sih yang paling disukai dan dikuasai gitu. Ini penting nih Bu. Kenapa penting? Karena disinilah awal mulanya anak-anak itu merasa dia punya sesuatu yang diperjuangkan. Karena kan ilmu gitu. Nah mungkin kalau sekolah kita perlu menanyakan mata pelajaran yang SD misalkan ya, yang SMP, yang SMA gitu. Ditanyakan saja, nah selama kamu sekolah, pelajaran apa sih yang paling disukai dan dikuasai? Ya. Karena kan anak-anak karena ingin menghargai ibunya ya, aku senangnya IPA Bu, matematika. Ya. Karena harapan orang tuanya ingin jadi dokter misalkan ya. Dokter, iya betul-betul. Akhirnya dia berpura-pura, ya aku suka sekali dengan IPA gitu. Padahal hatinya yang lain gitu. Nah, kita perlu nanyakan terus ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Coba tanyakan cita-citanya. Nah, besok kamu mau jadi apa? Nah, tapi kalau konsep sekarang dalam dunia konseling karir ya, lebih baik ibu-ibu menanyakannya bukan cita-cita, tapi nak kamu ingin berkarya di bidang apa sih gitu. Nah, kamu ingin buat sesuatu yang besar apa sih di masa depan? Karena bisa jadi cita-citanya yang dia sebutkan hari ini udah nggak ada lagi di masa depan. Ya, bisa berganti ya Pak. Bisa berganti betul dengan canggihnya teknologi dan sebagainya. Akhirnya apa di dalam konsep konseling karir kita perlu menggeser ya pertanyaan cita-cita menjadi, nah ingin berkarya di bidang apa? Ingin membuat sesuatu yang besar dalam hidupmu tentang apa? Dalam hal apa? Itu perlu kita gali. Ya, kemudian yang ketiga,
kita perlu menanyakan inspiratornya nih. Nah, selama kamu hidup, kamu mengidolakan siapa sih? Tentunya dengan alasan ya. Ya, pertanyaannya ini perlu dengan alasan-alasan. Nah, ternyata 3 pertanyaan ini menunjukkan kita itu dewasa apa belum sih? Gitu. Dengan 3 pertanyaan ini kita tuh clear nggak sih dengan diri kita gitu. Misalkan ya anak-anak kita itu sukanya matematika, IPA gitu, dan ditunjukkan dengan nilainya, kesungguhan dia belajar membaca gitu. Kemudian dia ingin bercita-cita untuk menyehatkan orang-orang di kampungnya misalkan ya, yang di pelosok dan sebagainya, ingin menjadi dokter misalkan. Idolanya siapa? Idolanya ya misalkan siapa? Tompi, ya, Dokter Tirta dan sebagainya misalkan ya. Ini secara alam bawah sadar, secara pemikiran, secara mentalnya anak ini sudah dewasa, sudah sinkron ya. Pelajaran, cita-cita, dan idola sudah sinkron. Coba ibu-ibu tanyakan deh ke anak-anak. Ada juga anak-anak yang nanya, yang jawabnya begini, nah kamu suka dan kuasai pelajaran apa sih? Matematika dong gitu. Emang kamu cita-citanya apa? Ingin jadi pemain bola gitu. Idolanya siapa? Raditya Dika gitu. Idolanya kemana, cita-citanya kemana gitu ya. Betul, Bana, betul. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sebenarnya kita bisa ngecek ya, kira-kira anak kita itu sinkron gak sih gitu, antara apa yang dia pikirkan, dia rasakan dengan yang dia lihat di luar dan sebagainya. Karena apa? Karena ya kita perlu tahu ya bahwa anak-anak kita ini sudah pikirannya sudah lurus apa belum, sudah tertata apa belum. Nah, yang terakhir kita juga perlu menanyakan kira-kira hambatan internal apa sih yang mereka punya, putus asa kah, nggak pedean kah, mudah takut kah gitu ya. Nah, ini perlu difasilitasi ya. Kita perlu mendengarkan. Mereka perlu mencurahkan apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan. Sehingga apa? Sehingga mereka sendiri nyaman dengan dirinya, nyaman dengan keluarga, nyaman dengan orang tuanya. Sehingga apa? Karena apa? Karena menurut Tim Galway, ketika kita ingin memunculkan sebuah performance, sebuah kemampuan ya. Kemampuan itu sering hilang. Karena apa? Karena tergerus oleh interferensi namanya. Interferensi itu hambatan internal, self-talk yang negatif. Gitu. Kalau kita ngelihat orang-orang yang bertanding itu kan seringkali jurusnya hilang karena apa? Karena udah takut duluan lihat lawannya kan, gugup, nervous, kemudian sudah putus asa, ya kayaknya aku nggak berhasil deh. Itu namanya interferensi. Jadi performance itu rumusnya sama dengan potensi dikurangi interferensi. Potensi ada, tapi nggak muncul karena apa? Karena interferensinya terlalu besar. Dia menggerogoti. Dia menggerogoti. Makanya orang-orang yang sudah siap dari bulan yang lalu materinya, sudah latihan pernafasan, sudah renang dan sebagainya, tapi karena gugup di depan kamera, gugup di depan audiens, akhirnya materi itu hilang. Gitu. Ngeblank gitu ya Pak ya? Ngeblank gitu. Ngeblank. Nah, ngeblank itu interferensi namanya. Interferensi. Dengarkan self-talk-nya, negatif apa positif. Gitu. Wah, audiensnya banyak sekali. Waduh, ini audiensnya udah grogi duluan Pak pas lihat audiens. Betul, grogi duluan. Oh, ini kepalanya botak-botak nih, pasti profesor semua nih. Akhirnya potensi atau semua yang bekal yang sudah kita siapkan tuh dimakan oleh interferensi. Ya, nah itu perlu kita gali, Ibu. Ya, anak-anak kita tuh punya kelemahan, kendala internal apa sih dalam hidupnya, gitu ya. Mereka apa sih yang mereka rasakan selama ini, gitu ya. Jadi kita perlu memperbaiki kualitas obrolan. Gitu. Ya, ngomong-ngomong, Mbak Ana, saya berapa menit lagi ya? Dan tahu waktunya tinggal 5 menit lagi. Masih ada sekitar 25 menit lagi, Pak. Oke, ya baik, Mbak Ana. Nah, kemudian apa? Agar kita tidak terjebak dengan jawaban sang anak ya. Nah, kita perlu melihat, kalau bahasa saya sih, gejala angin-anginan ya. Kadang anak kita itu ditanya, kamu mau eskulnya apa nih? Aku taekwondo, Bu, gitu ya. Besok lihat temannya sepak bola, kayaknya sepak bola enak, Bu. Nah, ikut teman biasanya nih Pak, ikut temennya. Ya, itu dia, ikut temannya gitu ya. Akhirnya setelah dihitung 1 tahun kok lebih besar biaya ekskulnya keluar masuk daripada sekolahnya. Gitu kan. Nah, kita perlu perhatikan kebiasaan selama ini. Apakah anak ini gampang angin-anginan? Contohnya apa? Contohnya misalkan jam tidur tidak konsisten. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Itu perlu diperhatikan loh, Bu, Pak, Ibu-ibu. Kita perlu memperhatikan jamnya tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Karena itu melatih agar anak-anak kita itu konsisten dengan hidup, dengan pilihan. Ya. Kemudian memilih barang, ya. Kemudian
janjinya seperti apa dan sebagainya. Perhatikan kebiasaan selama ini. Kemudian lebih peka dan teliti dengan alasan. Ya, tadi ya, jangan sampai alasannya adalah ikut temennya sebangku, itu kan nggak ideologis banget ya. CS-nya Pak, Kita kan CS-nya dulu ikut. CS, betul. Dulu kalau ditanya kenapa milih jurusan ini, ya karena teman sekelasku itu. Ya, sahabatnya milih itu, ikut-ikut ya Pak. Sahabatnya milih itu, ya sahabatnya berhasil, kitanya enggak gitu kan. Ya, banyak pengalaman. Nah, kemudian jangan terjebak dengan semangat yang menggebu-gebu. Mau aku pengen ini gitu. Nah, kita perlu menanyakan nanya gitu, pelan aja, jangan buru-buru gitu ya. Karena kebaikan itu juga jangan diburu-buru. Kemudian, nah yang terakhir apakah ikut-ikutan? Ini perlu kita gali. Jangan sampai energinya habis di awal ya karena ikut-ikutan. Temennya nggak datang ya dia juga udah selesai berhenti. Nah, ini nanti coba saya bahas kalau ada waktu. Nah, tentang IQ Bapak Ibu, Ibu-ibu, hati-hati ya, hati-hati tentang IQ. IQ itu sebenarnya salah satu manfaat terbesarnya adalah kita mendapatkan peta. Ya, kita sudah mulai masuk ya, cara melihat potensi anak yang pertama adalah dengan IQ-nya. Kita dapat peta nih, kalau dapat anak yang IQ, dapat peta. Peta tentang apa? Peta tentang kecepatan anak ini memproses informasi. Misalkan dikasih 2-3 kalimat ya, dihafal berapa lama dia bisa menghafal itu. Berapa lama dia bisa mengingat, berapa lama dia bisa memproduksi ulang kalimat itu yang diingat gitu ya. Nah, dari tes IQ itu kita dapat 3 kategori nih. Yang pertama, anak-anak yang fast. Dikasih pelajaran sebentar tuh langsung dimakan cepet gitu, set gitu. Kemudian ada yang middle, ada yang low. Ada yang butuh berkali-kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, bahkan udah 10 kali ya, gampang hilang dan sebagainya. Nah, punya anak yang fast. Saran saya, masukkan saja ke jurusan-jurusan yang memang dia orientasinya ilmuwan. Karena secara pemahaman, daya ingat tuh dia kuat, ya sudah arahkan mereka itu ke jalur-jalur yang, kalau bagi yang muslim ya, entah ahli hadis misalkan ya, yang ahli agama, gitu ya, yang gereja, yang ahli Injil dan sebagainya, yang lain misalkan kedokteran, ilmuwan dan sebagainya. Arahkan ke situ. Fasilitasi membacanya, fasilitasi konten-konten konten-konten produktif untuk mereka baca, mereka dengar. Karena anak-anak ini memang secara kapasitas kognitif besar ya. Dan inilah calon-calon ilmuwan. Dan faktanya tidak semua anak-anak itu lahirnya sebagai ilmuwan. Kalau kita lihat seangkatannya B.J. Habibie yang jadi ilmuwan kan beliau sendiri kan ya. Ya. Bahkan kalau kita ingat teman SMA kita dulu ya yang jadi ilmuwan siapa? Kan bahkan nggak ada ya, atau yang di kedokteran berapa orang gitu, yang di pertambangan, di ilmu-ilmu yang butuh IQ besar lah ya, IQ tinggi kan nggak berapa orang gitu. Nah bagi anak-anak yang mungkin secara ingatan lemah gitu ya, secara hafalan juga lemah, segera arahkan ke hal-hal yang kreatif gitu, cekatan tangan ya, keterampilan dan sebagainya gitu. Bukan berarti yang low ini tidak bisa masuk ke wilayah ilmuwan ya, tapi pasti mereka akan tergopoh-gopoh gitu. Mereka akan kesusahan untuk mengikuti alur-alur temannya yang lain. Kecuali mereka memang punya alurnya sendiri ya, lambat gitu. Nah, biasanya tes IQ ini kalau saya ya di beberapa sekolah itu kita gunakan untuk program tahfidz ya, program hafalan, program olimpiade misalkan ya. Ini anak-anak yang fast itu sudah masuk kategori itu. Nah, anak-anak yang low, yang middle misalkan pilihannya adalah tentang kreativitas gitu. Nah, ini tentang IQ. Nah, kemudian yang kedua, nah ini dia nih. Ini yang pengertian bakat yang selama ini kita pahami. Bahwa ya bakat itu ya anak ini bisa bernyanyi, ya, bisa berakting, ya, kemudian seni lukisnya bagus, seni musiknya jago, menyanyi bisa, kemudian menari, dan sebagainya. Ini pengertian bakat secara umum yang selama ini. Nah, dalam talent mapping, yang ke-15 ini adalah potensi yang bersumber dari fisik, ibu-ibu. Jadi potensi itu sekali lagi ada IQ, ada fisik, ada sifat ya. Nah, sekarang ini tentang fisik. Fisik itu bisa dilihat secara indera. Yang nyanyi ya, dengarkan suaranya tuh ya. Tapi kadang ada juga anak-anak kita, kenapa kamu mau ngambil ekskul apa? Mau ngambil ekskul nyanyi? Aku bisa nyanyi. Padahal nyanyinya cuma di kamar mandi gitu ya. Nah,
Enggak yang begitu ya. Dia jago nyanyi, tapi dia berani untuk Tampil bernyanyi di gitu depan ya, umum, Pak ya. untuk lomba nyanyi. Ya tampil ya. Ukurannya kan tampil ya. Ukurannya tampil. High value activity, aktivitas yang bernilai tinggi itu kuncinya ada 3: bermakna bagi anak itu, bermanfaat bagi orang lain, kemudian ahli, dia bisa mengerjakannya. Itu high value activity. Itu nanti kita bahas habis Lebaran Haji besok ya Bu ya. Sekarang kita bahas talent mapping dulu. Ya, ini sebagai informasi. Jadi high value itu kegiatan itu bermakna. Bermakna itu ada 3. Dia suka, sejalan dengan misi hidupnya, kemudian sejalan dengan keyakinan yang dia yakini, anak-anak ya, atau orang lain atau kita gitu. Nah, kemudian ada manfaatnya. Nyanyi itu ada manfaatnya nggak? Iya, menghibur orang. Gitu. Nah, kalau cempreng itu kan menyakiti orang ya. Dia tidak berbakat menyanyi. Nah, kemudian dia ahli di situ, suaranya bisa naik turun, nada suaranya bisa tinggi rendah, kemudian nafasnya panjang gitu ya. Dia bisa menyanyikan berbagai genre lagu gitu. Nah, ada 15 nih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu silakan melihat, nah, kalau saran saya dari sekian banyak anaknya di rumah, amati deh satu anak aja. Satu anak saja. Kira-kira secara fisik mereka terkategori berpotensi di mana sih gitu. Ya. Berpotensi di mana gitu. Ada nggak yang jago acting gitu? Ada Pak, kalau sudah mau sekolah tuh actingnya jago. Disuruh bangun jam 6 nggak bangun-bangun. Acting tidur terus ya Pak? Acting tidur terus. Oke, nah, ibu-ibu, anak-anak kita yang males bangun pagi. Ini saya punya beberapa kajian ya. Ternyata mereka itu sudah bangun sebenarnya. Tapi mereka males, sebenarnya bukan males ya, takut untuk membuka mata. Karena apa? Karena kalau aku buka mata, aku akan bertemu dengan monster katanya. Kalau aku buka mata pasti aku dimarahi soal mandi, dimarahi soal makan. Dimarahi. Ya, mereka memutuskan untuk berlama-lama gitu. Karena apa? Karena nggak males nanti bertengkar lagi, ujung-ujungnya ribut gitu ya. Ya, cari aman. Cari aman, betul, cari aman. Akhirnya dia memutuskan tuh, ya pura-pura masih ngantuk dan sebagainya. Padahal mereka pengen sekali ke sekolah, ketemu dengan teman gitu. Nah, ada yang jago menata kecantikan, ya salon, bisa merias ibunya. Bahkan ketika ibunya ada acara, baiknya ibu pakai baju apa? Yang ini aja Bu, ini nggak bagus. Itu sering dipuji sama orang lain. Kamu pilih bajunya bagus ya. Itu idenya siapa? Idenya anak yang pertama. Itu berarti dia punya potensi itu, Bu. Berarti dia punya potensi menata kecantikan, gitu ya. Kemudian ada seni lukis, ini kelihatan jelas ya. Seni lukis. Saya beberapa orang saya dampingi anak-anak dari SMP ya. Dia goresannya bagus, ya langsung udah kamu lukis deh. Desain visual dan sebagainya. Karena dari fisik gampang sekali. Kemudian seni musik, terampil memainkan alat musik, kemudian menyanyi tadi, memperagakan busana, menari, memasak dan sebagainya. Nah, silakan ibu-ibu memilih dari sekian anaknya di rumah, kira-kira secara fisik mereka lebih cenderung kemana sih? Gitu. Ya, dari yang 15 ini. Oke. 15 ini memang sudah terpatok 15 atau masih ada sebetulnya Pak? Ini hanya sebagian aja atau bagaimana Pak Heri? Setelah kita teliti, ya 15 ini sudah merangkum ya Bu ya, mencangkup banyak hal ya. Bukan gitu ya? Sudah. Iya, betul, sudah dikelompokkan. Kayak misalkan kerajinan tangan ya, misalkan memahat, ya, menjahit dan sebagainya. Nah, keterampilan fisik ini seperti memanjat ya, memanjat, mengoperasionalkan alat-alat gitu. Itu termasuk keterampilan fisik ya. Kemudian ada yang bercocok tanam dan sebagainya. Nah, ini dari sisi fisik. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lebih dalam lagi adalah potensi anak dari sisi sifat. Nah, coba ibu-ibu perhatikan video ini sebentar. 이게 누구요? 구름님이 이곳에 와주시다. 아이고. 왜 이 그지가 배가 고파가 돈이 우리 배가 고파가 배가 고파. 승재도 배가 고파? 나도 배가 고파. 울지 마라. 돈이 없어서 어떻게 그걸 준 거야 이거 뭔데? 어떻게 그걸 준 거야 이거 뭔데? 아이고 감사합니다. 아니 사인이라도 해주든가 여기가. 여기 사인. 나도 울고 싶다 야. 아니야. 나도
아니야. 우리가 고파서 그럴 뿐이지. 울지 마, 일로 와, 일로 와. 내 거짓말에 울고 있어. 그래, 알았어. 괜찮아? 괜찮아? 아빠가 돈 달라. 괜찮으니까 우리 돈 달라고 그러니까 돈 달라고 그래. 울지 말고 돈을 줘. 삼촌들이 울었어? 그 슬펐어? 삼촌들이 너무 슬프게 울었어? 아이고. 아니 우리 아줌마가 슬펐어? 배가 고파가지고. 어? 어? 음식 준다고? 삼촌들한테 음식 준다고, 음식. 삼촌들한테 음식 준다고. Kalau dari sisi sifat nih, anak ini sifatnya apa ya? Kira-kira. Boleh dong open mic satu orang. Melankolis, peka, ya. Baperan gitu ya. Ada yang mau Ya. menjawab nih sifatnya Ya. apa? Ini di chat udah banyak nih Bu. Nah, hati lembut, peka gitu Peka, ya. empati, riang, berhati betul. lembut. Yes, ya. Betul, empati ya, empati. Baperan gitu ya. Nah, kira-kira Iya. anak-anak yang begini, anak yang mudah baperan gitu, itu kira-kira cocok kerja apa sih? Cocok kerja apa? Tadi ya dokter Cocoknya ya. sebagai apa? Ini sudah ada yang jawab dari Ibu Rida Pratolo, perawat Ya, katanya nih Pak. perawat, betul, perawat. Ada yang jawab ya. juga, Hai Bulan, dokter katanya Ya, Pak. dokter, betul, dinas sosial. Oh ini Bu Iza, dinas sosial. Ini nggak kepikir ya Pak, tadi Iya. dinas sosial. Betul. Penulis bisa jadi penulis ya. Oke, penulis. Penulis skrip ya dan sebagainya. Jadi artis betul ya, psikolog ya, betul. Jadi relawan ibu-ibu. Ya. Udah peka-peka semua nih Relawan. rasanya nih ibu-ibunya ya, udah bisa mengarah nih Pak ya. Kayaknya udah lulus nih, Bu. Udah lulus ya. Iya, betul. Kayaknya Lulus memetakan ini ya. Doorpass-nya nggak cukup, talentnya. Bu. Iya, doorpass-nya nggak cukup berarti nih, Bu. Oke, Oke, silakan saya lanjut ya. Pak Heri. Oke, saya lanjut ya. Nah, itulah sebelum saya kesini dulu deh. Bentar ya. Nah, ini dia. Itu yang kita sebut dengan empati tadi ya, empati. Dan empati itu termasuk dari 34 bakat yang di prolog kita itu kemarin ya. Jadi di talent mapping itu kita bisa mendeskripsikan, kita bisa mengeksplorasi, kita bisa menggali kira-kira 34 bakat yang dimiliki oleh seseorang itu mana sih yang dominan gitu ya. Nah, kalau tadi yang anak Korea itu namanya bakatnya namanya empati. Ciri-cirinya adalah dia bisa mudah sekali merasakan apa ya perasaan orang lain, dirasakan orang lain, kesusahannya, kebahagiaannya gitu. Bahkan dia bisa ikut larut gitu. Dia bisa larut juga. Sehingga dia paham betul apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Nah, bahkan di konsep design thinking itu menjadi awalan ya, empathize gitu. Ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita perlu melalui yang namanya empathize. Mendengarkan, merasakan apa sih yang dibutuhkan oleh klien atau customer gitu. Nah, dari sifat ini gitu ya, dari sifat ini akhirnya muncul yang namanya kekuatan. Muncul yang namanya kekuatan. Kekuatan itu bentuknya aktivitas, Ibu-ibu, ya. Jadi dari sifat, alurnya adalah dari sifat muncul aktivitas, kumpulan aktivitas dan sifat ini ya, ketika kita analisa, baru kita bisa menuju pada yang cocok untuk anak ini. Profesi apa nih yang cocok untuk mereka, gitu ya. Nah, ternyata selain dia bisa peka dengan perasaan orang lain, dia juga punya kemampuan komunikasi misalnya, ya. Kemudian dia bisa menganalisa dan sebagainya. Kayaknya dia cocok deh jurusan psikologi, gitu. Kayaknya dia cocok deh jadi psikolog dan sebagainya. Ditambah analitikalnya bagus nih, dia bisa menganalisa, gitu. Bahkan dia senang sekali merawat kucing yang sakit dan sembuh, gitu. Berarti cocok dong jadi dokter. Berarti kuliah di kedokteran dan sebagainya. Nah, tinggal kita bisa melihat, mengelaborasi kira-kira sumber daya pendukung yang lain sebelum memilih jurusan itu apa, gitu ya. Nah, sama halnya dengan konsep yang selama ini orang tua kita ajarkan ya. Ini konsep sederhana sebenarnya. Orang-orang yang teliti, orang-orang yang penuh hati-hatian, gitu, kehati-hatian,
ketika dia bekerja di bidang keuangan itu bagi dia itu menyenangkan, tidak terlalu menyiksa ya. Bahkan bagi dia hitung-hitungan yang detail dan rumit itu ya ini bagian dari kesenangan. Tapi kalau Anda yang menaruh duit 1.000 aja hilang gitu. Tadi mana ya kembaliannya Mana ya? Lupa Pak. Lupa, betul Bu, Keselip. betul. Bahkan keselip, bahkan sering kecuci ya Bu Ana ya. Itu kan bahaya ya. Jadi potensi orang yang money laundry itu sebenarnya sering cuci uangnya ketika laundry. Sudah ada bakat dari Lupa kecil. ngambil uang. Sudah punya bakat dari kecil gitu. Nah, orang yang supel itu namanya orangnya relator ya, atau WOO, winning over others ya. Orang baru itu mudah sekali dia sapa, halo gitu ya. Itu cocok sekali untuk bidang pelayanan gitu ya, marketing gitu, jualan. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang pendiam disapa itu ditunggu nyapa, bukan nyapa duluan. Ya. Kalau ditanya itu ya seadanya menjawab. Kemudian kita arahkan mereka untuk bekerja di bidang-bidang ya, marketing kah, gitu ya, bidang-bidang public speaking kah, gitu ya. Akhirnya mereka butuh energi besar untuk menyelesaikan problem-problem yang ada dalam diri mereka. Ya, begitu ya, ibu-ibu ya. Nah, oke. Nah, sebelum saya menjelaskan hasil talent mapping ya, contoh-contoh talent mapping, boleh dong ibu-ibu kalau ada kertas di sebelahnya, ya, Bu Ana juga boleh nyoba nih. Wah, udah siap nih Pak, mau tulis. Oh, udah siap ya? simulasi ya, iya. Ibu-ibu boleh disiapkan kertas dan alat tulisnya. Ya. Oh iya, mohon maaf, mohon izin mengingatkan Pak Heri untuk waktu tinggal 10 menit lagi ya. Oke, ya. Oke, iya terima kasih Pak. Silakan dilanjut. Oke, ibu-ibu silakan mengeluarkan kertas dan alat tulisnya. Kemudian silakan kita ke kolom yang sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7, ada mengendalikan, bekerja sama, melayani gitu ya, sampai di dalam ruang. Tugasnya ibu-ibu adalah silakan mengambil satu contoh anak ibu-ibu ya, satu. Kalau yang kecil gimana Pak? Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Ya, syukur-syukur yang sudah. Mungkin yang bagusnya SMP, yang menurut tadi Pak Heri umurnya sudah SMP ya Pak ya? Kalau ada boleh. ya. Ya, kalau ada SD, TK juga nggak apa-apa. Oke, silahkan ibu-ibu memberikan persentase ya dari 7 ini sampai totalnya 100% ya. Misalkan kalau di talent mapping itu, bakat itu kan ada 2 ya, sifat itu dibagi 2. Yang pertama bakat-bakat yang butuh interaksi dengan orang, namanya interpersonal, yang sebelah kiri ya. Kemudian ada yang kedua namanya individual, bakat-bakat atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh bertemu dengan orang secara intens ya. Kan ada ya pekerjaan yang begitu ya, interpersonal misalkan guru, marketing, ya bisnis ya. Kalau individual misalkan laboratorium, laborat ya. Kemudian peneliti, penulis itu kan nggak perlu banyak ketemu orang ya. Kemudian programmer dan sebagainya. Gitu. Nah, yang individual ini dibagi 2 lagi nih, yang berpikir sama tidak berpikir, tidak butuh banyak berpikir. Nah, yang berpikir ini dibagi 2 lagi nih, pakai otak kiri atau otak kanan. Yang tidak banyak berpikir, ada yang di luar ruangan dan di dalam ruangan. Nah, silakan mengamati salah satu anak kita yang di rumah itu. Dari ke-7 kategori ini, silakan dibuat persentase. Mana sih yang paling besar menurut ibu-ibu nih karakternya atau sifatnya? Ketika anak-anak kita yang misalkan yang kita amati ini kok kayaknya dia cenderung individual ya. Nah, berarti diisi dulu yang paling bawah nih. Individualnya yang mana nih? Senang mikir atau tidak mikir? Tidak banyak mikir. Kayaknya senang mikir. Mikirnya otak kiri apa otak kanan? Oh, jago hitung-hitungan misalkan ya. Kemudian senangnya menggambar, berarti otak kanan. Kemudian secara pikiran tuh melompat-lompat, nggak runtut gitu ya. Bahkan ketika mau sekolah itu nggak disiplin, nggak runtut gitu. Kadang mandi dulu, kadang makan dulu gitu. Tapi kalau otak kanan itu kan ya harus mandi dulu, pakai baju dulu gitu ya. Kemudian baru makan, nyiapkan ini, dia tertata gitu. Itu otak kiri, otak kanan. Silakan dikasih persentase. Misalkan ya kayak saya. Ada arahan presentasenya Pak, berapa persennya? Ini iya. Bingung juga nih Pak, mau berapa? 30 atau berapa nih panduannya Pak? Gimana Pak? Baik, misalkan saya ya. Oke, saya misalkan
Kalau untuk mengendalikan orang saya cuma 5%, karena pekerjaan saya trainer. Trainer itu tidak perlu mengendalikan orang. Yang dia perlukan adalah bekerja sama dengan orang. Ya. Karena apa, memanusiakan manusia itu kan trainer, pendidik, guru. Nah, dia memanusiakan manusia, dia bekerja sama, tidak banyak mengendalikan orang. Saya berani memberikan nilainya 30% gitu. Nah, sedangkan melayani berapa persen? Saya rasa 15% deh gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kerja-kerja individual saya berapa? Otak kiri saya 5%. Saya tidak begitu banyak bekerja di bidang hitung-hitungan, tapi saya lebih banyak di bidang otak kanan, membuat desain, membuat materi, ya, kemudian empathize tadi dan sebagainya. Kemudian kalau di luar ruangan saya tuh gampang capek, ya, gampang capek. Apalagi kalau diminta ngisi outbound tuh saya cuma ngisi satu sesi aja. Satu sesi aja deh, nggak bisa yang teriak-teriak sampai wah merdeka gitu, saya nggak. Nah, saya jagonya dalam ruangan gitu ya, dalam ruangan. Karena Ini saya harus 100 ya Pak ya di total ya Pak? Ya, harus 100 gitu. Nah, kita Dan mulai harus dari yang terisi dominan semua? dulu. Kira-kira anak kita. Ya, harus terisi semua. Boleh 0, boleh Bu. Kayaknya Oh, ada anak yang ini di 0 nol kan deh. boleh? Ya, boleh dinolkan. Akhirnya saya dominan berpikir, ya, daripada tidak banyak berpikirnya. Akhirnya bisa kelihatan tuh dari hasil ini, ternyata saya seimbang antara interpersonal dengan individual. Makanya pekerjaan saya lebih cocok trainer kan. Trainer kan lebih seimbang. Harus menyiapkan bahan itu berpikir, kemudian harus melayani orang lain, bekerja sama dengan peserta itu 50%. Akhirnya saya memutuskan nyaman dalam dunia ini. Ya, teaching, learning, coaching itu kan bertemu orang tapi juga mikir. Gitu. Nah, ini cara sederhana, ini cara manual ya. Ini cara manual. Gitu. Silakan ibu-ibu. Mulai Ibu ada yang sudah selesai? Ini Ya, kalau yang sudah selesai silakan. gimana nih Ya, total Pak Heri? 100%. Sudah boleh selesai, yang selesai boleh deh diketik di chat ya. Ada yang bisa ngetik di chat, boleh. Diurutkan saja 1, 2, 3 sampai 7 itu diurutkan aja persentasenya. Nanti kan bisa Ibu mungkin ada yang mau mencoba, boleh? Silakan ketik di kolom chat. Ini langsung berkonsultasinya dengan Pak Heri nih. Ya, Mumpung. Oh, nah, sudah ada seperti- yang masuk nih Pak. Ya, kayak Bu Soca Andio ya. 30. 30. Oke, berarti dominan kerjasama ya. Kemudian juga dominan otak kanan. Oke, ini mirip saya nih Bu kayaknya. Iya, nih saya juga lagi lihat-lihat. Kok mirip-mirip Iya. ini sama Oke, Bu profilnya Cynthia Pak Dwi. Heri tadi. Ini 30 nih Bu, nomor 1 nih Bu. Berarti anaknya sering jadi ketua kelas nih. Nah, ini betul kan nih Bu Cynthia Dwi? Iya, 30 nih mengendalikan ya. Kemudian otak kanan, oh kayaknya ini jago bisnis nih. Nah, kan udah kelihatan deh ya. Dia bisa mengendalikan orang, kemudian secara pikiran kreatif. Ini kan bisa lihat peluang, kemudian mempengaruhi orang ya. Bisa jual beli, bisa bisnis dan sebagainya. Oke, Bu Ini Ani. rata-rata Oke, mulai hampir banyak seimbang ya Oke, Pak ya. oke. Ya, betul. Oke, 30 ya, 20 hampir sama. Oke. Ini saya tertarik nih sama Bu Cynthia Dwi nih, ya, nomor 1 30. Sepertinya anaknya dominan ya, dominan, berani untuk mengambil resiko dan sebagainya. Itu mengendalikan begitu. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Oke, penjelasan saya ini mudah dipahami ya Bu Ana ya, soal ini. Nanti bisa Banyak pengen tahu jadinya Pak ini. Ini tahu ya? Jadi di kolom penasaran ya? chat juga udah banyak banget pertanyaan. Rasanya Ya. ini Pak, pengen tahu gimana sih gitu ya, lebih dalam lagi gitu ya. Cuman memang Iya, sayang iya. waktunya Waktunya terbatas ya. nih. Iya. Ya, nanti tools ini nanti boleh saya share ke panitia deh, nanti bisa di-share ke ibu-ibu ya. Boleh nanti di print atau apa, nanti bisa dicobakan di rumah ya. Karena waktu kita terbatas. Oke. Nah, dari manual ini akhirnya Abah Rama ya menciptakan sebuah tools yang praktis ya, namanya talent mapping. Ini pengerjaannya online. Nanti ketika kita mengisi beberapa pertanyaan, ya kemudian akhirnya muncul daftar 34 bakat dominan, ya 34 bakat ya. Kemudian ada yang dominan, ada yang kuat nomor 1 sampai 7 atau 5 besar, yang terlemah ada di 5 terbawah. Nah, bisa ibu-ibu bayangkan bakat nomor 1 saya itu input tuh seneng ngumpulin bahan informasi gitu ya. Makanya saya tuh senang menulis, namanya saya senang
share ilmu pengetahuan. Karena saya punya input, gitu ya. Nah, orang-orang yang punya input tuh rata-rata dia bisa jadi penulis, bisa jadi guru, gitu ya, bisa jadi ahli IT, bisa jadi orang-orang yang bermain di data, big data dan sebagainya, gitu. Gitu ya, Pak. Selain 34 bakat, selain 34 bakat tadi ya, salah satu bakat atau beberapa bakat itu akhirnya memunculkan yang namanya potensi kekuatan. Ini dia. Orang yang pekas, mampu memahami perasaan orang lain, ya, pasti dia bisa mencoba untuk memahami kondisi orang lain, bisa menebak ya, kondisi orang lain, perasaan senang, bahagia dan sebagainya, gitu ya. Nah, kayak saya misalkan, saya punya bakat empati ya, saya punya bakat empati nomor 7. Ini juga bakat kuat saya. Akhirnya potensi kekuatan saya ada di caring, ya. Kemudian merawat orang lain, kemudian ada coachingnya gitu ya, mengajarkan orang lain tentang sesuatu. Coaching itu kan butuh empathize dulu ya, perlu mendengarkan, perlu merasakan gitu ya. Nah, akhirnya dari sifat ini, kemudian dari potensi ini, akhirnya saya berani untuk memutuskan kayaknya saya ngambil kuliah ini deh gitu. Saya ngambil workshop ini deh, saya ngambil training ini deh, saya baca buku ini deh. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita jauh bisa memahami kepribadian kita, bisa memprediksi potensi-potensi kekuatan kita, akhirnya saya merasa hidup kita tuh efektif, efisien, Bu Ana. Membeli bukunya juga nggak sembarangan, ya, akhirnya bisa kebaca semuanya gitu. Ketika ikuti workshop training itu saya tidak ahlul training ya, semua training saya ikutin, tapi kan terarah gitu, kebutuhannya apa. Nah, kebutuhan itu berdasarkan hasil dari bakat dan potensi. Nah, ini nanti ya, ini boleh juga nih ibu-ibu nanti ngeprint, nanti bisa menebak, ditebak aja kira-kira anak-anak kita dari 34 ini cenderung yang mana. Karena manual jadi perlu dibaca sesuatu ya. Tapi kalau udah kelihatan tadi yang manual angka-angka persenan itu tinggal dipindahkan ke sini ya. Striving itu tadi yang tidak berpikir, thinking tadi yang berpikir, influencing tadi yang mengendalikan, relating tadi yang bekerja sama atau melayani. Gitu ya. Ini nanti bisa dicocokkan di daftar ini gitu. Bakatnya apa saja, pengertiannya seperti apa gitu ya. Nah, boleh lanjut simulasinya ya, Pak ya. Iya, sambil betul. Kita cocokkan iya. Iya, betul. Nah, yang terakhir ini dia. Jadi sebenarnya dari pertanyaan yang 5 ini kita bisa menebak nih kecenderungan aktivitas atau pekerjaan yang cocok untuk kita di suatu saat ya. Atau pekerjaan kita yang sekarang, kalau ibu-ibu yang sekarang sudah bekerja atau orang tua yang bekerja. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalau kita punya passion, punya potensi atau panggilan jiwanya di situ, yang pertama adalah kita berharap sekali dapat ditugaskan soal itu gitu. Oh ya. Aku aja deh gitu. Aku aja deh. Ya. Betul. Misalkan Bu Ana ya senangnya misalnya tampil jadi moderator, kalau nggak ada yang lain aku aja deh gitu. Aku aja. Saya gitu. Kak Bapak tahu sih loh. Ya, coba Bu Ana dan ibu-ibu yang lain bayangkan kalau bagi yang pendiam diminta untuk jadi MC itu kan suatu musibah bagi mereka. Kalau perlu ngumpet gitu ya. Nah, kalau perlu ngumpet itu. Jadi dia tidak berharap untuk ditugaskan. Itu sudah bukan sinyal, itu bukan aktivitas sinyal, itu bukan potensi lagi. Ya jangan dipaksakan. Kemudian ketika dapat tugas itu, dia benar-benar prepare-nya luar biasa, mempersiapkan diri benar-benar total. Bacanya, olahraganya. Jadi mendadak rajin itu. Mendadak rajin ya. Karena interest ya, Pak ya. Betul, interest ya. Kemudian yang ketiga, fokus saat melakukan, nggak gampang terdistract. Karena apa? Karena memang ini adalah aktivitas yang memang benar-benar mereka sukai. Kemudian merasa efektif saat melakukan. Karena senang, orang udah senang itu kan semua gampang ya dipelajari, gampang dilakukan gitu. Kemudian yang terakhir adalah selalu merasa puas setelah melakukan dan pengen lagi gitu. Besok kalau ada aku dipanggil lagi ya. Nah, itu udah tanda tuh. Ya. Nagih gitu ya Pak Heri ya. Pengen lagi gitu ya Pak. Nagih itu yang namanya yearning ya. Di tanda bakat ini ya, yearning, tagih ya. Jadi bakat itu nagih betul, yearning gitu. Kemudian rapid learning, cepat memahaminya gitu. Bahkan ada anak-anak kita yang teman-temannya harus belajar siang dan malam. Ada anak kita tuh cuma lihat YouTube udah bisa menguasai loh. Ya, itu berarti passionnya di situ. Kemudian saat mengerjakan dia flow, ngalir ya. Tahu-tahu udah selesai ya gitu. Tahu-tahu udah sore.
Oh, Iya, tahu-tahu waktu tidak terasa ya, waktu cepat berlalu, sama seperti kita juga dengerin Bapak, cepat berlalu, waktunya sudah di ujung. Oke, di penghujung alhamdulillah. acara. Iya, kemudian yang keempat satisfaction ya, tadi puas, tadi setelah melakukan puas, kemudian glimpse of excellence. Jadi sejak awal tuh sudah kayaknya anak ini jago deh. Ya, kan kita lihat ya, ini anak ini kayaknya jago nih di bidang ini. Itu namanya glimpse of excellence. Ya, jadi tanda bakat itu ada 5. Yang pertama yearning, nagih, rapid learning, cepat menguasai, kemudian flow, ngalir, kemudian ada satisfaction, puas, kemudian terakhir ada glimpse of excellence. Jadi sejak awal itu sudah kelihatan keunggulannya. Kayaknya ini anak ini jago di sini, gitu ya. Oke, ibu-ibu, saya rasa waktunya sangat terbatas ya. Saya juga nggak kerasa mengejar. Saya menyampaikannya belum kayak ini ngebut ya Pak, aduh. Ngebut. Jadi ini juga ada tabel yang seperti saya jelaskan tadi. Jangan buru-buru menebak jurusan atau karirnya anak-anak ya. Mulai dulu dari kepribadiannya apa, perilaku atau aktivitas yang muncul keseharian, kemudian tanda-tanda plusnya apa, senang baca buku apa, senang ikutin training apa, senang dengerin tentang konten apa, yaitu tanda plus. Bahkan bagi anak-anak yang sudah tahu, udah selama ini udah jadi psikolog atau apa, itu senang ngerawat ibunya yang sakit, lebih telaten gitu ya, ngerawat kakeknya yang sakit dan sebagainya, itu tanda plus ya. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, mengenal dan memahami diri itu syarat untuk terus tumbuh dan produktif. Jadi jangan berhenti untuk mengenali diri sendiri, terutama anak-anak kita, dampingi mereka. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita membantu mereka untuk didampingi di rumah, itu adalah bagian terindah dalam hidup mereka. Itu mungkin Bu Ana dan ibu-ibu sekalian, waktunya terbatas. Iya. Semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan kembali ke moderator Bu Ana. Oke. Terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali paparan materi yang sudah disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam memahami lagi karakter putra dan putri kita secara efektif ya Pak ya, agar mereka dapat mengembangkan potensinya dan mencapai kesuksesan di masa datang. Jadi memang kalau kita sudah kenal dengan potensinya, akan lebih mudah gitu ya untuk kita mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan, karena memang itulah yang menjadi ketertarikan dari anak itu ya. Sebagai penutup, kami mohon kesediaan narasumber kita untuk memberikan closing statement. Pak Heri, silakan. Baik, Bu Ana dan ibu-ibu sekalian, kalau kita dalam hidup ini kan sedang melakukan perjalanan ya. Nah, salah satu hal yang paling tidak kita suka adalah bingung mencari alamat gitu. Kesasar gitu ya, kemudian terperosok, udah ikutin Google Map tapi salah alamat dan sebagainya. Coba kita bayangkan kalau kita bingung dengan diri sendiri. Bingung dalam perjalanan aja kita sudah tidak mengenakan, apalagi bingung terhadap diri sendiri. Nah, agar kita tidak bingung terhadap diri sendiri atau anak kita bingung terhadap dirinya, yuk mulai sekarang kita mulai peka lagi mendengarkan apa yang ada bisikan dalam hati kita, ya, dengarkan setiap hari. Bisa jadi di tengah malam itu hati kita tuh berbisik ya. Anak-anak kita tuh membisikkan sesuatu ke hatinya, nah itu perlu kita gali. Bisa jadi apa yang terbisik di dalam hati itu menjadi jalan mereka untuk menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan. Amin itu ya Rabbal Alamin. Dari saya, semoga ibu-ibu dan ayah di rumah menjadi orang tua yang ya menyenangkan bagi anak-anaknya, sehingga kita lebih mudah dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendidik mereka sampai akhir hayat. Sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Pak Heri yang telah menyampaikan materi, menjawab pertanyaan kita, juga diskusi serta memberikan closing statement. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Semangat selalu Pak untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Sampai bertemu kembali Pak. Sampai jumpa Bu Ana. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu yang ingin melanjutkan bertanya atau berkonsultasi kepada narasumber ini, karena luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaannya, banyak yang masuk namun kita belum bisa menjawab, dapat langsung menghubungi narasumber di nomor yang sudah tertera di kolom chat ya. Jadi ibu-ibu bisa kepoin sosmednya Pak Heri, FB-nya Pak Heri, banyak sekali informasi-informasi di sana untuk menjadi wawasan kita sebagai orang tua dalam menggali talent anak-anak kita. Karena narasumber kita juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya nih bagi ibu-ibu yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut untuk mengembangkan potensi anak-anaknya nih.
Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan pemenang 3 pertanyaan terbaik. Siap-siap, deg-degan. Pemenangnya yang pertama adalah Ibu Lina Rizky dari Pika PKC. Selamat Ibu Lina. Waduh, senengnya sampai ini ya Bu, sampai loncat ya Bu. Oke. Kemudian ada Ibu Netri dari Pika Piu. Selamat Ibu Netri. Dan yang ketiga ada Ibu Rida Pratolo dari Pika PKT. Selamat Ibu Rida. Luar biasa sekali. Demikian selesai sudah kebersamaan saya menemani ibu-ibu semua. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta webinar yang sudah antusias menyimak, menyampaikan pertanyaan dan menjawab kuis-kuis dari kami. Kami mohon maaf apabila masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau masih kurang memuaskan. Untuk selanjutnya acara akan kami kembalikan kepada Ibu Anggi selaku host. Saya Ana Oswari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Ibu untuk narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Yeay! Terima kasih Bu Ana, Bapak Heri atas paparan materi yang telah disampaikan tadi dan juga diskusi yang telah dilaksanakan tadi ya. Peserta webinar hari ini sungguh luar biasa ya Ibu-Ibu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan nih sama ibu-ibu, disampaikan lewat kolom chat. Sampai tadi tuh Bu Ana juga bingung, karena semua pertanyaannya tuh bagus-bagus dan luar biasa. Baik, saya ucapkan selamat untuk ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pemenang kuis webinar pada hari ini. Jangan lupa untuk menghubungi nomor panitia yang ada di kolom chat. Bagi ibu-ibu yang pertanyaannya belum terjawab, jangan sedih ya ibu-ibu, karena ibu-ibu bisa menghubungi Pak Heri melalui nomor telepon, Facebook, dan juga akun Instagram pribadi Pak Heri yang tertera juga di dalam kolom chat. Baik, alhamdulillah tidak terasa ya ibu-ibu kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, moderator kita hari ini, serta tentunya para ibu-ibu peserta yang telah menyimak acara webinar hari ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dari webinar ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum acara ini ditutup, saya mau pantun lagi nih Ibu. Tapi karena ibu-ibu di sini cantik-cantik, saya nggak mau dijawabnya cakep, maunya dijawabnya cantik. Oke, buah nanas, buah ceri. Cantik. Dicampur gula, enak sekali. Manis. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Heri ilmunya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih Mohon izin, banyak. Semangat PKME.